Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Ya ja'alullahu minal a'idina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum ajmain. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman sekalian, ini adalah segelumit kalimat yang biasa kita ucapkan setiap hari Lebaran tiba. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Di mana Idul Fitri ini selalu kita maknai itu dengan kembali kepada kesucian. Aid berarti kembali, Fitri adalah kesucian. Nah, berarti Idul Fitri kembali kepada kesucian. Bahkan kita juga sering memaknai Fitri ini sama dengan fitrah. Kebetulan keduanya memiliki huruf yang sama, fa, ta, dan ra. Nah, teman-teman sekalian, padahal sebenarnya pada video kali ini saya ingin menjelaskan bahwa keduanya sebenarnya berbeda. Nah, di mana bedanya? Coba kita lihat dalam tinjauan Al-Qur'an menyebutkan tentang fitrah. Ya, pertama, tinjauan Al-Qur'an menjelaskan tentang fitrah ini berada di surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah ini tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, teman-teman sekalian, di sini menyebutkan kata fitrah dalam Al-Qur'an ini. Dan seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Maisir itu menjelaskan bahwa fitrah ini sebenarnya berarti tentang kondisi awal penciptaan manusia. Jadi di saat Allah menciptakan manusia itu memiliki kondisi awal. Kalau kita istilahkanlah, misalnya kita beli HP ada default sistemnya. Jadi saat Allah menciptakan manusia, itu manusia ada default sistem kemanusiaannya. Maka inilah disebut dengan fitrah. Jadi setiap manusia memiliki fitrahnya, yaitu default penciptaannya. Nah, untuk mengetahui seperti apa default penciptaan manusia ini sebenarnya dijelaskan dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 172. Potongan ayatnya berbunyi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, jadi di dalam ayat ini disebutkan setiap Allah ingin menghembuskan ruh pada setiap janin sebelum dilahirkan, Allah selalu bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka ruh-ruh janin ini yang akan menjawab, bala, benar, engkau adalah sesembahan kami menjadi saksi atas itu. Nah, jadi sesungguhnya default kemanusiaan kita ini atau fitrah kemanusiaan kita ini adalah potensi religiusnya, yaitu mengesahkan Allah. Nah, tetapi ini juga bersambung dengan penjelasan dalam sebuah hadis yang menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrati. Jadi sesungguhnya setiap mauludin, setiap kelahiran, setiap manusia yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi default kemanusiaannya, fitrah, yaitu bala syahidna. Dan kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau menasranikannya atau membuatnya menjadi penyembah berhala. Nah, inilah makna fitrah, bahwa setiap manusia memiliki kondisi awal penciptaan dengan potensi mengesahkan hanya satu sesembahan yang layak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian
apa itu fitri. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kata fitri ini itu berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu aftara yuftiru. Ini sesuai juga dengan doa yang selalu kita lantunkan setiap kita berbuka puasa, setelah sehari penuh kita menahan haus dan lapar, kita melantun Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Allahumma lakasumtu, ya Allah hanya kepadamu saya berpuasa, wa bika amantu, dan hanya kepadamu saya beriman, wa ala rizkika aftartu, dan hanya dengan rezekimu saya berbuka. Jadi asal kata daripada fitri ini, aftarah itu tadi berarti berbuka atau tidak lagi berpuasa. Nah, kemudian adapun Idul Fitri ini itu berarti bahwa akhir daripada berbuka puasa terakhir, itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh kita menahan, ya setiap hari berbuka, puncak untuk tidak berpuasa itu atau puncak untuk kita berbuka itu, itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Ya, jadi sekarang kita bisa membedakan ya antara apa itu fitrah dan fitri. Kemudian sebenarnya apa sih hubungannya dalam fitrah, fitri dan fitrah manusia di bulan Syawal ini? Bulan Syawal ini sebenarnya merupakan bulan peningkatan ibadah, ya, peningkatan amal kita untuk mencapai keimanan dan ketakwaan yang meningkat. Ini sesuai dengan namanya Syawal. Syawal itu berasal dari kata syawwala yusyawwilu. Ini dalam gramatika bahasa Arab yang artinya meningkat. Maka Syawal diartikan juga dengan peningkatan. Jadi tanggal 1 Syawal ini merupakan momentum atau gate bagi orang-orang yang telah menyelesaikan berpuasa sebulan penuh untuk mencapai peningkatan ibadah dan amal-amalnya setelah bulan Ramadan. Jadi ini gate-nya. Nah, makanya kenapa di tanggal 1 Syawal ini kita biasa menyebutkan minal aidina wal faizin. Sebenarnya panjangnya itu minal aidin al fitri. Al-aidin berarti adalah orang-orang yang kembali berbuka, ya, kembali tidak berpuasa lagi. Jadi 1 bulan sebelumnya tidak berpuasa, ini kembali tidak puasa, tetapi di antara itu adalah bulan Ramadan. Tempatnya kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga, kemudian kita berbuka. Akhir puncak berbukanya kita itu disebut dengan Idul Fitri tadi, dan orang-orang yang mencapai ini disebut al-aidina. Kemudian al-faizin. Al-faizin ini berarti adalah orang-orang yang terbebas daripada belenggu hawa nafsu. Nah, biasa juga diartikan al-faizin ini adalah orang-orang yang mencapai kemenangan. Jadi Syawal ini adalah momentum kita berbuka, ya, puncaknya berbuka puasa. Maka pada tanggal 1 Syawal itu kita tidak boleh berpuasa karena ini adalah puncak berbuka. Begitu juga kita mencapai bagian daripada al-faizin atau al-faizun, yaitu orang-orang yang terbebas daripada belenggu-belenggu hawa nafsu. Dan oleh karena itu, dengan keterbebasan ini, maka kita mencapai kemenangan. Orang-orang yang mencapai kemenangan inilah dikenal dengan al-muflihun, yaitu orang-orang yang menang. Maka kenapa pada tanggal 1 Syawal ini dikenal dengan hari kemenangan. Kita menang melawan hawa nafsu dan kembali ke dalam kefitraan kita. Apa kefitraan itu tadi? Qalu bala syahidna, bahwa default kemanusiaan kita adalah mengesahkan Allah. Dan bulan-bulan selanjutnya dimulai Syawal ini terjadi peningkatan amal ibadah
iman dan takwa kita. Oleh karena itu sesungguhnya orang Islam, orang Muslim, orang mukmin setiap melewati bulan Ramadan maka terjadi peningkatan kualitas ibadah dan kualitas hidupnya. Sesungguhnya harusnya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, melalui video ini mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat khususnya buat saya sendiri, dan sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, takabbalallahu minna wa minkum, takabbalna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.